Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang bagi teman-teman atau dosen yang mendengarkan ini. Kami di sini akan menerapkan jaringan komputer, tugas jaringan komputer, soket programming dengan anggota kelompok Wasis Pambudi Muhammad Farul Islami. Oke, di sini dalam soket programming kita akan membahas tentang pengertian soket, jenis soket programming, modul soket di Python, dan implementasi soket di Python. Yang pertama itu pengertian soket programming. Soket adalah penghubung antara dua aplikasi yang dapat berkomunikasi satu sama lain, baik secara lokal atau satu mesin atau secara jarak jauh antara dua mesin di lokasi terpisah. Pada dasarnya, soket berfungsi sebagai tautan komunikasi antara dua entitas, yaitu server dan klien. Klien meminta informasi dari server dan server akan memberikan informasi yang diminta oleh klien. Untuk membangun sebuah aplikasi berbasis soket, kita dapat menggunakan dua jenis soket yang berbeda, yaitu TCP soket atau UDP soket. Jenis soket programming ada dua yang sudah disebutin tadi, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan salah satu protokol untuk saling dapat terkoneksi satu sama lain untuk mengirimkan data dan menerima data. TCP memiliki kelebihan dalam hal membaca data dengan cepat, sehingga dapat mengirimkan data dengan lebih efisien. Karakteristik TCP terletak dari orientasinya dalam mengutamakan koneksi. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan sesi koneksi. Jika konektivitas terjadi gangguan atau tidak lancar, maka TCP ini tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk UDP atau User Datagram Protocol merupakan protokol yang berjalan pada transport layar yang bersifat unreliable atau tidak dapat diandalkan atau connectionless dan juga merupakan kebalikannya dari transport layar TCP. Penggunaan protokol UDP yang unreliable tidak mengirimkan keterangan atau acknowledgement meski pengiriman data gagal. UDP mentransmisikan data tanpa menggunakan nomor identifier, sehingga memungkinkan data rusak pada saat pengiriman sangat bisa terjadi. Penggunaan protokol OTP memang diperlukan ketika melakukan konektivitas yang membutuhkan kecepatan tanpa perlu mengkhawatirkan keutuhan data pada saat transfer data antar host. Selanjutnya yaitu perbedaan TCP dan UDP. Dalam TCP, connection oriented, sedangkan dalam UDP, connectionless. Dalam TCP, reliable, sedangkan dalam UDP, unreliable. Dalam TCP, pesan dikirim secara berurutan, sedangkan dalam UDP kebalikannya, yaitu pesan dikirim secara acak. Dalam TCP, FIWAC, sedangkan dalam UDP, LEGWAC. Dalam TCP, streaming data, dan dalam UDP, datagram paket. Itu selanjutnya model soket di Python. Dalam modul soket DPT ini terdapat beberapa modul. Yang pertama soket family, yaitu mewakili keluarga alamat dan protokol. Ini bisa berupa AF unique atau AF unique. Soket soket tipe mewakili jenis soket dan dapat berupa sockstream TCP atau sockdiagram UDP. Protokol ini adalah argumen opsional dan biasanya default ke 0. Modul soket di Python selanjutnya yaitu server soket method. Sbin sebagai mengikat address hostname port ke soket. Slin untuk melakukan setup dan start pada TCP listener. STCP menerima koneksi klien TCP secara pasif, menunggu sampai koneksi tiba atau memblokir. Client soket method. Sconnect. Metode ini secara aktif memulai connect TCP server. Selanjutnya yaitu General Method Socket SRF. Metode ini menerima TCP message. SN. Metode ini mentransmisikan TCP message. S from. Metode ini menerima UDP message. SN2. Metode ini mentransmisikan UDP message. S close. Metode ini menutup soket. Dan S get hostname yaitu mengembalikan hostname. Selanjutnya implementasi soket di Python yang akan diterangkan oleh teman Wasis. Baiklah, terima kasih kepada Farul. Untuk selanjutnya adalah implementasi
soket di pemrograman Python. Nah, yang pertama kita punya soket TCP. Nah, di sini yang pertama ada alur kerja dari TCP IP. Cek. Nah, untuk yang pertama, nah sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Farul Islami. Nah, di sini kita akan masuk ke implementasi dari soket di pemrograman Python. Yang pertama kita punya TCP soket. Nah, di sini yang pertama ada alur kerjanya terlebih dahulu, agar nantinya kita tahu tentang alur TCP itu bagaimana sih cara kerjanya. Di sini yang pertama-tama kita nantinya akan mengeksekusi di TCP server terlebih dahulu. Nah, di TCP server ini nantinya akan dibuat library soket terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan bin untuk mengikat address dari server, dan ini sebagai ciri khas dari TCP, yaitu listen dan accept, yaitu untuk nantinya menerima koneksi dari klien. Nah, di sini nantinya server akan menunggu dari klien yang akan terhubung. Nah, sekarang kita pindah ke klien terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama TCP, klien juga nantinya akan membuat soket. Nah, setelah membuat soket, TCP ini akan menggunakan library connect, yang nantinya connect ini akan membuat koneksi dengan TCP server dengan three-way handshake. Kemudian setelah terjadi koneksi, TCP client ini bisa melakukan pengiriman pesan atau bisa meminta informasi dari server sesuai yang diinginkan oleh klien. Nah, kemudian server ini akan menerima pesan dari klien dengan receive. Dengan library receive ini, nah, kemudian di sini nantinya akan diolah pesan dari klien, dan ketika pesan yang diolah sudah selesai, akan dikirimkan kembali ke klien dan diterima dengan library receive ini. Nah, nantinya antara TCP dan server ini bisa melakukan looping untuk pengiriman dan penerimaan data secara terus-menerus. Nah, ketika sudah selesai, maka klien akan melakukan close socket. Nah, dan nantinya close socket dari klien ini akan diterima oleh TCP server, dan server akan melakukan penutupan koneksi terhadap klien. Kemudian selanjutnya ini untuk program Python-nya, di sini bisa dilihat di TCP server ini yang pertama seperti yang tadi. Nah, ini sebelumnya di sini ada penentuan alamat server terlebih dahulu, yaitu ada local IP dan local port. Kemudian ada buffer size ini untuk sebagai ukuran pengiriman datanya, sebagai nantinya data ini akan dipecah sesuai ukuran buffer size ini. Kemudian di sini TCP server akan membuat soket dengan data ini, soket sockstring. Nah, tadi kan di perbedaan kan ada data streaming. Nah, ini di TCP ini menggunakan socket.sockstream untuk melakukan streaming. Kemudian kita lakukan bin pada address-nya, dan ini akan melakukan listen server, yaitu menunggu klien untuk melakukan koneksi. Nah, di sini nanti koneksi akan diterima oleh s.accept ini. Setelah diterima koneksinya, koneksinya dari klien ini akan terhubung ke accept. Nah, setelah diterima, maka klien akan masuk ke input message ini. Nah, nantinya setelah klien melakukan input message,
akan dilakukan s.send, yaitu mengirim pesan ini. Pesan ini nantinya akan di-encode terlebih dahulu, kemudian dikirim ke server dengan client.receive ini. Nah, receive ini nantinya pesan yang diterima ini akan didecode dan dieksekusi. Setelah eksekusinya selesai, akan dikembalikan ke klien lagi dengan ini dimasukkan ke variabel message ini. Nah, kemudian akan dilakukan close dan server juga akan melakukan close connection dengan klien. Nah, kemudian kita lihat untuk bagaimana cara kerjanya dari TCP. Di sini kita jalankan dulu untuk yang file servernya, server.py. Ini akan waiting for connection. Ini akan menunggu koneksi dari klien. Nah, di sini kita eksekusi untuk kliennya. Client.py. Kita enter. Nah, ini bisa dilihat bahwa server sudah terkoneksi dengan klien dan klien juga mengirimkan mencetak ini connected to the server. Sekarang kita masukkan pesannya. Spam Budi 4000015, kemudian Muhammad Islami 2406012013074. Nah, kita eksekusi. Nah, ini akan dimodifikasi. Nah, pesan yang dikirim oleh klien tadi akan dieksekusi ke biner. Untuk biner, karena kita tadi menginginkan pesannya diubah ke biner. Nah, setelah diterima, setelah dimodifikasi, maka akan dikirim nih, sending modified message. Nah, setelah di sending, maka akan diterima oleh klien dan dicetak. Nah, ini bisa dilihat bahwa ya, data modifikasi dari server ini sudah terkirim ke klien. Nah, setelah itu, maka akan melakukan closing connection dan ini server juga melakukan closing connection dan akan melakukan penerimaan data kembali. Nah, misal kita eksekusi sekali lagi nih, TCP client. Nah, akan terlihat seperti tadi. Misal kita kirimkan halo. Nah, akan dikonversi ke biner lagi. Seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk demo dari TCP. Kemudian kita beralih lagi ke selanjutnya, yaitu ada UDP socket. Nah, untuk alur kerja dari UDP socket ini cukup sederhana, karena memang ciri khas dari UDP ini kan tidak menggunakan koneksi atau connectionless, tidak seperti TCP yang tadi. Nah, kalau yang TCP tadi, setelah kita membuat soket dan melakukan binding address-nya, kita harus melakukan listen dan accept connection. Nah, tapi di sini tidak ada. Kita langsung ke receive from, tapi sebagai gantinya kita menggunakan receive from. Karena biar kita tahu sebenarnya data yang dikirim itu dari klien yang mana. Nah, di sini juga yang soket tidak memerlukan library connect seperti TCP tadi ya. Karena memang connectionless, kita langsung ke send to. Nah, send to ini akan mengirim ke address yang nanti kita ingin kirimkan. Nah, di sini kita mengirimkan ke address servernya. Nah, di sini data akan dikirimkan ke server. Server ini tadinya akan menunggu hingga data terkirim. Ketika data sampai di server di sini, maka akan dimodifikasi dan setelah selesai dimodifikasi, maka akan dikirim kembali ke klien. Dan setelah klien menerima, sebenarnya bisa melakukan looping pesan. Nah, setelah looping selesai, misal
klien ingin menyelesaikan pengiriman datanya, maka klien selanjutnya akan melakukan close terhadap server UDP-nya. Nah, kemudian selanjutnya untuk bahasa Python-nya bisa dilihat di sini kita ada socket dengan sock diagram ini karena UDP nantinya akan mengirimkan dalam bentuk datagram. Nah, kemudian kita lakukan binding dan ini kita biar interaktif saja. The server is ready to receive. Artinya kita nanti server akan menunggu pengiriman data dari kliennya. Nah, di sini kita juga socketnya menggunakan sock diagram sebagai datagram. Lalu kita langsung input pesannya saja. Pesannya setelah diinput akan dieksekusi dan akan dikirim dengan send to ini. Kita lampirkan message-nya dan server address yang kita tuju. Setelah send ini dieksekusi, maka akan balik ke server terlebih dahulu. Pesan yang dikirim klien akan diterima dengan receive from dengan buffer size yang sama dengan UDP kliennya. Nah, di sini pesan yang diterima karena yang tadi dikirimkan pesan dan address-nya, maka yang diterima juga pesan dan address dari kliennya. Setelah diterima, maka akan dimodifikasi nih ke bentuk biner. Kemudian setelah selesai dieksekusi, dikirimkan kembali pesannya ke klien. Nah, klien juga menerimanya dengan buffer size yang sama dan melakukan close connection dengan server. Nah, dan kita beralih ke demo dari alur UDP. Nah, yang pertama kita eksekusi terlebih dahulu di yang server. Di sini bisa dilihat bahwa server sudah siap untuk menerima pesan. Kemudian kita eksekusi di yang client. .py enter. Nah, di sini kita langsung masukkan pesan Wasis Budi 24 terus Muhammad Islami 24060103007 enter, klik. Ini klien akan mengirimkan pesan terlebih dahulu ke server. Nantinya server akan ditandai dengan receive message from server address dari kliennya. Ini diterima seperti yang dikirimkan, bisa dilihat sama. Kemudian setelah diterima akan dilakukan modifying message dan ini hasilnya. Hasilnya ini akan dikirimkan kembali ke address dari kliennya. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang diterima oleh server itu sama dengan yang diterima oleh klien juga. Nah, kemudian ini juga server akan bisa kembali menerima pesan dari UDP klien. Kita eksekusi lagi. Nah, misal halo server. Nah, seperti tadi. Nah, kita bisa melakukan eksekusi klien terus-menerus dengan server yang selalu standby. Nah, begitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selesailah presentasi dari kami. Nah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.